Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang activity diagram. Oke, baik, saya mulai. Activity diagram atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan aktivitas diagram penting yang ada dalam UML. UML atau bisa disebut juga Unified Modeling Language yang berfungsi untuk menggambarkan aspek dinamis atau fleksibel dari sistem. Menurut Sukamto dan Salahuddin, activity diagram atau aktivitas diagram merupakan gambaran alur kerja atau kegiatan dari sebuah sistem atau proses bisnis atau sistem yang terdapat pada perangkat lunak. Sebelum pembuatan activity diagram, organisasi ataupun perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program dan pemeliharaannya. Yang pertama ada recruitment analysis. Tahapan ini adalah merupakan analisis kebutuhan terhadap sistem. Pengumpulan data pada tahap ini bisa dengan melakukan sebuah penelitian, interview, atau studi literatur. Kemudian ada desain sistem, di mana tahapan di mana dilakukan penuangan pikiran dan perancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language yang terdiri dari use case diagram, sequence diagram, dan class diagram sebagai sarana dan gambaran sistem akan digunakan ini. Kemudian yang kedua ada penulisan program. Penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang dapat dikenal oleh sistem pada komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh penggunanya. Yang ketiga, pengujian program, tahap akhir di mana sistem yang telah diuji kemampuannya dan keefektifannya sehingga didapat kekurangan dan kelemahan sistem yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap aplikasi menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi melalui pengamatan maupun pencatatan terhadap objek penelitian yang meliputi pertama ada observasi, pengambilan data yang dilakukan menggunakan pengamatan pencatatan terhadap kondisi atau kejadian yang diselidiki atau suatu usaha bisnis yang sedang diteliti secara langsung. Kemudian ada interview, pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung maupun melalui kuesioner yang dilakukan tanpa tatap muka atau melalui Google Sheet yang masih berhubungan dengan penelitiannya. Yang ketiga, sumber data sekunder. Ialah data yang diperoleh tidak langsung dari objek penelitian. Kemudian sequence diagram merupakan diagram yang menggunakan inteksi antara use case 1 dengan yang lainnya. Mungkin itu aja sih. Saya rasa udah nggak ada lagi. Mungkin sekian aja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.